di jumlah calon di masing-masing di masing-masing dapil yang sebelumnya bisa jadi lebih banyak perempuannya, tetapi nanti akan kita temukan jumlahnya lebih sedikit. Jadi refleksinya adalah bahwasanya kalau kita melihat jumlah pemilih, yang jumlah pemilih itu kalau dari DPS ya, dari daftar pemilih sementara itu, jumlah pemilihnya itu sekarang sudah lebih banyak jumlah pemilih perempuan. Kalau jumlah pemilihnya lebih banyak, itu kalau ada istilahnya ya, ada kesepakatan gitu di antara para pemilih perempuan nih, perempuan pilih perempuan misalnya gitu ya, maka itu sudah mendapatkan hampir setengah dari jumlah kursi. Nah, sementara itu tidak tercermin di jumlah calonnya gitu. Ketentuan undang-undangnya mengatakan calonnya itu 30% perempuan, tetapi hitungan 30%-nya itu pada akhirnya tidak 30% penuh. Tetapi kalau kita lihat lebih detail lagi, itu nanti jumlahnya tidak sampai 30%-nya. Ini ketentuan baru ya, ketentuan baru yang diberlakukan oleh penyelenggara pemilu, yang pada akhirnya kemudian dampaknya memang jumlah calon perempuan pada akhirnya nanti mengalami pengurangan. Itu situasi perubahan yang pertama. Situasi perubahan yang kedua, teman-teman sekalian, itu adalah di bagian yang sangat penting, yaitu di pembiayaan kampanye. Ya, di pembiayaan kampanye. Di pembiayaan kampanye itu, yaitu kalau dulu partai politik beserta dengan calonnya itu melaporkan dana kampanyenya itu 3 kali. Ya, melaporkan dana kampanyenya itu 3 kali. Kenapa harus 3 kali? Karena untuk nyicil gitu. Kalau laporan 1 kali itu memberatkan, maka untuk memperingan ya, untuk memperingan laporan sekaligus untuk mewujudkan transparansi dana kampanye, maka KPU-nya kemudian mengatur ya. KPU-nya kemudian mengatur menjadi 3 kali. Jadi di awal, di tengah, sama di akhir. Nah, ketentuan itu sekarang kemudian dilakukan perubahan, ya, direncanakan untuk dilakukan perubahan. Perubahannya dan sekarang sudah sudah mulai pasti. Perubahannya itu adalah pelaporan yang ada di tengah, karena tidak ada di dalam bunyi undang-undangnya, itu kemudian dihapus. Jadi yang sebelumnya itu laporannya 3 kali, sekarang hanya menjadi 2 kali. Yang sebelumnya itu awal, tengah, dan akhir, sekarang menjadi awal dan akhir saja. Dampaknya apa? Ya, dampaknya itu adalah pada akhirnya nanti kalau laporannya itu hanya awal dan akhir, maka kemungkinan untuk membuat laporan itu semakin transparan itu semakin jauh gitu ya. Itu akan semakin jauh karena selama ini saja yang laporan dana kampanyenya itu 3 kali, itu partai politik dan calon tidak cukup transparan antara yang dilaporkan dengan yang dikeluarkan atau yang pemasukannya itu jauh berbeda ya. Nah, kalau nanti ada perubahan tidak laporan yang ada di tengah itu, ya sudah, nanti akan semakin jauh dari aspek transparansinya. Itu perubahan yang ketiga ya. Perubahan yang kedua. Lalu perubahan yang ketiga. Perubahan yang ketiga itu adalah
aturan yang ada di KPU itu, kalau calon mau mencalonkan diri, maka kalau dulu itu disyaratkan untuk lapor harta kekayaan ya, LHKPN itu. Tapi kalau untuk sekarang nanti itu tidak disyaratkan, ya, tidak disyaratkan. Kalau dulu kita tahu jumlah duitnya itu berapa, ya, jumlah uangnya itu ada berapa. Nah, karena kita tahu jumlahnya itu uangnya itu ada berapa, kita lalu bisa mereka-reka, oh orang ini sangat kaya, harta kekayaannya berapa, bahkan mungkin nanti kalau terpilih sebagai pejabat gitu ya, akhirnya kita tahu kan sekarang ini banyak sekali indikasi-indikasi ya, orang yang pejabat yang harta kekayaannya sangat naik drastis gitu. Nah, naik drastisnya harta itu kemudian terbukti dalam beberapa kasus itu ditandai dengan orang-orang yang ditangkap sebagai yang ditangkap sebagai koruptor, gitu ya, koruptor, pejabat-pejabat yang koruptor itu salah satu tandanya, salah satunya ya, itu adalah pada saat setelah menjabat itu harta kekayaannya naik drastis. Nah, naik drastisnya ketahuan ketika sejak awal, ya. Naik drastisnya itu sejak awal, sehingga kemudian akhirnya kita tahu, oh ternyata sebagai pejabat publik, sebagai bentuk transparansi, maka ini LHKP-nya dilaporkan. Itu perubahan yang ketiga ya. Nah, perubahan yang keempat, teman-teman sekalian, itu adalah berkaitan soal masa jeda 5 tahun mantan terpidana yang dapat sanksi pencabutan hak politiknya. Ini pada akhirnya gitu ya, itu kemudian orang-orang yang statusnya sebagai mantan terpidana itu semakin terbuka peluang untuk menjadi pejabat publik lagi. Nah, ini ketentuan yang pada akhirnya ada perubahan gitu ya, dan penghapusan istilahnya ya, penghapusan yang pada akhirnya tadi peluang-peluang untuk menciptakan hasil pemilu yang semakin transparan, menciptakan hasil pemilu yang semakin berkualitas, menghasilkan orang-orang yang sangat bersih dan seterusnya itu, maka itu semakin menjadi tantangan buat kita semua. Ya, semakin menjadi tantangan buat kita semua. Nah, 4 gambaran yang saya sampaikan ini ini bukan sekedar mimpi, bukan ya. Ini jelas dari aturan-aturan yang mengalami penghapusan dan mengalami perubahan ini pada akhirnya memang dalam beberapa tertentu, dalam hal-hal tertentu kemudian mendorong gitu ya, semakin kuatnya kita untuk melakukan pengawasan partisipatif. Jadi kita harus mulai berpikir, menurut saya teman-teman sekalian, bahwa untuk menciptakan pemilu yang demokratis itu menggunakan 2 jalur. Ya. Jalur yang pertama prosedur, ya, sifatnya prosedur itu adalah jalur yang ditempuh oleh KPU, Bawaslu, DKPP dan seterusnya ini. Ya. KPU menyelenggarakan, Bawaslu melakukan pengawasan dan seterusnya gitu. Ya, kerja-kerjanya itu sesuai dengan bobot pekerjaannya itu ya pekerjaan menjalankan tahapan. Nah, di dalam bobot menyelenggarakan tahapan itu punya batas-batasnya. Bahwa ini boleh, ini tidak boleh, ini dilarang, ini tidak dilarang, ini dilakukan dan tidak dilakukan dan seterusnya. Tapi bobot besarnya itu ada di
penyelenggaraan tahapan. Nah, ada tantangan yang luar biasa berdasarkan dari batasan-batasan itu, ya. Nah, inilah yang saya sebut sebagai jalan kedua untuk melakukan pengawasan partisipatif. Bahwa yang namanya pengawasan partisipatif itu di dalam memastikan penyelenggaraan tahapan yang demokratis bagi kita yang non penyelenggara itu juga mewujudkan kualitas pemilu dan demokrasi itu sendiri, ya, mewujudkan kualitas pemilu dan demokrasi itu sendiri. Nah, bagaimana caranya? Ya kan? Bagaimana caranya? Karena sebentar. Bagaimana caranya, ya? Kita sudah punya cara pandang ini. Bahwasanya penyelenggaraan pemilu itu tidak hanya soal memperbaiki tahapannya saja, tidak. Tapi yang jauh lebih penting itu adalah hasilnya, ya. Yang jauh lebih penting itu adalah hasilnya. Hasilnya itu harus menghasilkan atau mengeluarkan orang-orang yang benar-benar berkualitas, ya. Yang tadi misalnya di dalam soal proporsinya itu jumlah calon perempuan yang terpilih itu juga harus meningkat, gitu ya. Tapi tantangannya tadi calonnya sendiri jumlahnya akan menurun. Transparansi pada saat nanti menjabat sebagai pejabat publik itu juga harus diwujudkan pada saat dia ikut, gitu ya, melalui laporan dana kampanye. Harta kekayaannya secara pribadi juga diperkenankan untuk dibuka karena nanti salah satu indikatornya adalah transparansi dia sendiri dan seterusnya. Kalau tanpa harus melihat niat baiknya bahwasanya untuk membatasi mantan terpidana itu tidak terpilih lagi, calon-calonnya yang bersih itu adalah bagaimana calon yang mendaftar ataupun calon yang jadi itu adalah bukan mantan koruptor misalnya gitu dan seterusnya. Itu yang pada akhirnya adalah porsi dan peluang bagi kita untuk meningkatkan kualitas pengawasan partisipatif yang menurut saya tidak hanya dari sudut penyelenggaranya saja, ya, tidak hanya dari sudut penyelenggaraannya saja. KPU Bawaslu menyelenggarakan, memastikan tahapan berjalan dengan baik, ya, memiliki tantangan tertentu, kemudian kita juga bisa berpartisipasi di dalam proses setiap tahapannya, iya. Tetapi bagi kita sendiri sebagai pemilih itu juga punya tantangan yang sangat luar biasa menjelang 2024 nanti, gitu. Yaitu bahwasanya mewujudkan atau meningkatkan kualitas demokrasi dan pemilu kita, meningkatkan kualitas demokrasi dan pemilu itu kita. Kenapa? Karena kita ini kan sudah berkali-kali, ya, kita ini sudah berkali-kali melakukan penyelenggaraan pemilu, ya. Maka kalau setiap kali kita melakukan penyelenggaraan pemilu ya mestinya harus ada peningkatannya, ya kan? Harus ada peningkatannya. Kalau nggak ada peningkatannya nanti jangankan sama, ya. Jangankan tidak meningkat, sama saja kita bagian dari orang-orang yang merugi, gitu ya. Kalau pemilu sekarang ini sama dengan yang kemarin, itu kita merugi. Kalau pemilu ini desainnya itu ternyata didorong untuk lebih buruk dari yang kemarin, waduh itu malah berbahaya. Satu-satunya pilihan bagi kita itu adalah meningkatkan kualitas demokrasi melalui demokrasi prosedural itu. Coba kalau kita lihat, ya, kita refleksikan. Mungkin sebagiannya ikut, sebagiannya belum, ya. Pada saat reformasi tahun 98, lalu kemudian kita melaksanakan pemilu di tahun 99, gitu ya. Waktu itu di tahun 99 itu tujuan kita cuma satu, ya, tujuan kita cuma satu, yaitu pemilu ini terlaksana. Artinya bahwa kekuasaan itu
terbentuk, gitu ya. Kekuasaan itu Mohon maaf, Pak. Suaranya ya. menghilang. Halo? Halo? Ya, ya udah jelas. Oke. Yang pada akhirnya ya karena ada telepon kayaknya. Yang pada akhirnya ya udah dilakukan saja gitu ya. Pemilunya udah dilakukan aja. Tes, halo. Mohon maaf, Pak. Mohon maaf, Bapak Ibu. Ada terkendala jaringan. Mohon ditunggu sebentar ya. Masih semangat ya Bapak Ibu semua? Oke, halo. Kok tiba-tiba mati ya? Iya, Pak. Halo? Halo ya. Ya, terima kasih. Silakan Bapak. Oke. Eh, mohon maaf, saya tiba-tiba menghilang. Padahal saya kan bukan masa lalu kalian ya. Nah, waktu itu di 99 kita kita cukup pokoknya melaksanakan pemilu saja. Bahwa nanti yang terpilih siapa itu nggak penting ya. Maka kita mengalami ya waktu itu di 2000 di 99 itu wes pokoknya pemilunya melaku. Masih masih keinget ya beberapa calon yang terpilih di 99 itu ada yang tukang beca ya, ada yang apa namanya tukang ojek dan seterusnya tanpa tanpa melihat apa namanya kedudukan dan tanpa melihat kedudukan dan kemampuannya ya, tapi variasi dari variasi dari orang yang terpilih itu berwarna-warni. Kenapa? Karena salah satunya tujuan kita itu ya yang penting pelaksanaannya berjalan. Nah, di 2024 kita sudah mulai melakukan pembenahan ya. Kita sudah mulai apa namanya melakukan pembenahan dari sistem, dari siapa yang ikut. Misalnya partai politiknya itu menjadi banyak ya. Artinya berarti unsur-unsur untuk menganalisasi aspirasi masyarakat itu lalu kemudian dibuka ya. Lalu kemudian dibuka. Artinya apa? Masyarakat pada akhirnya bisa membentuk organisasi-organisasi ya sebagai penyalur aspirasi. Artinya bahwa aspirasi masyarakat untuk duduk di pemerintahan itu semakin dibuka. Kemudian di 2009, kemudian sudah mulai berpikir bahwa kalaupun melakukan pemilu dan melalui partai politik itu juga pada akhirnya harus diniatkan untuk semakin memiliki daya akuntabilitas. Maka kemudian sudah mulai didesain di awal bahwa sistemnya harus betul-betul membangun akuntabilitas antara antara pemilih dengan yang apa namanya dengan yang dipilih. Mohon maaf, Pak. Suaranya kurang jelas.
Halo, halo Bapak. Bisa dimulai lagi, Bapak? Mohon maaf, langsung dilanjut oleh materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Pak Fajar Subuhi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Matur nuwun, Mbak. Suara saya terdengar? Terdengar, Pak? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati rekan-rekan Bawaslu, ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Blora. Yang saya hormati sahabat saya, rekan saya, Cak Maskur. Izin nih Cak Maskur, saya gantikan sementara ya, karena hilang sinyal nampaknya hubungan dengan Cak Maskur. Saya juga sedang asik mendengarkan paparan Cak Maskur nih ya, salah satu tokoh legendaris pemilu di Indonesia. Jadi kalau Ibu dan Bapak penyelenggara pemilu ya, misalnya rekan-rekan Panwascam atau Panwas Desa yang bergabung mengikuti rapat pada siang hari ini, itulah yang namanya Cak Maskur itu. Jadi kalau kita bicara soal alat kerja pengawasan, dulu Cak Maskur yang merancang itu semua. Jadi sudah pas kalau Cak Maskur menyampaikan informasi terkait dengan pengawasan, ya, termasuk pengawasan partisipatif. Yang saya hormati juga Ibu dan Bapak semua para peserta webinar pada siang hari ini. Sebelumnya mohon maaf Bu dan Bapak, saya bergabung agak terlambat ya, kebetulan ada kegiatan tadi di Boyolali. Ini sudah bisa masuk dan terhubung dengan rekan-rekan semua Ibu dan Bapak. Saya akan ikut ngobrol ya, ikut cerita soal pengawasan partisipatif yang tadi sudah diawali dengan sangat apik oleh Cak Maskur. Nah, Ibu dan Bapak yang saya hormati, karena yang saya lihat di daftar peserta yang datang nampaknya banyak dari rekan-rekan pengawas juga, Panwascam dan Panwas Kelurahan Desa. Tidak ada salahnya kalau kemudian saya awali terlebih dahulu dari mengingatkan kembali gitu ya, mengenai kedudukan penyelenggara pemilu, khususnya pengawas pemilu, kaitannya dengan pengawasan partisipatif masyarakat. Ibu dan Bapak yang saya hormati, kadang ada kesalahpahaman atau mindset yang keliru di antara kita penyelenggara pemilu begitu ya, yang merasa bahwa ketika penyelenggara pemilu entah itu Bawaslu atau KPU mengajak keterlibatan masyarakat, itu merasa seperti kebaikan hati dari penyelenggara pemilu. Jadi seolah-olah ya ini Bawaslu-nya AP, KPU-nya AP, jajaran juga apian begitu ya, ngajak masyarakat terlibat. Nah, itu pemahaman yang tidak tepat ya Ibu dan Bapak sekalian, karena sesungguhnya pelibatan masyarakat di dalam kegiatan pemilu termasuk pengawasan partisipatif itu merupakan perintah dari Undang-Undang 7 2017. Nah, perintah ini juga Ibu dan Bapak kemarin kemudian itu sudah diturunkan di dalam Peraturan Bawaslu nomor 2 tahun 2023 tentang pengawasan pemilu partisipatif. Jadi sudah ada terjemahan terkait dengan kewajiban, tugas, wewenang, dan kewajiban pengawas pemilu untuk melibatkan partisipasi masyarakat dalam bentuk peraturan Bawaslu.
Nah, kalau sudah menjadi mandat dan tugas yang tercantum secara resmi seperti itu Ibu dan Bapak, maka mau tidak mau Ibu dan Bapak semua jajaran pengawas pemilu dalam setiap kegiatannya pada semua tahapan, pengawasan tahapan maupun non-tahapan, itu sebisa mungkin menyampaikan informasi kepada publik dan kemudian mengajak publik untuk terlibat di dalam kegiatan pengawasan partisipatif. Jadi hanya sebagai sebuah penegasan ya Ibu dan Bapak, kegiatan kita mendorong keterlibatan partisipasi itu bukan karena kebaikan hati, bukan semata karena kesadaran, tapi juga karena ada perintah dari Undang-Undang 7 2017. Saya yakin Ibu dan Bapak kita sama-sama paham mengapa kemudian di dalam Undang-Undang 7 diturunkan di Perbawaslu kewajibannya sedemikian, itu karena keyakinan kita bersama sesungguhnya pemilu ini adalah milik bersama sebagai pewujudan kedaulatan rakyat. Jadi kalau kita tarik benang merahnya, kita perjelas alurnya, keberadaan pengawas partisipatif atau partisipasi masyarakat dalam pemilu secara konstitusional pun itu bagian dari muatan yang diatur di Undang-Undang Dasar 45 yaitu soal kedaulatan rakyat gitu ya, yang kemudian mewujud di dalam proses pemilihan umum. Kemudian secara normatif selanjutnya juga diatur secara jelas di dalam Undang-Undang 7 dan di dalam Peraturan Bawaslu nomor 2 tahun 2023. Nah, rekan-rekan semua khususnya jajaran pengawas pemilu selain punya kewajiban untuk melaksanakan atau mengajak keterlibatan publik, tentu juga punya kewajiban untuk kemudian melaporkan kegiatannya agar kegiatan pelibatan masyarakat dalam pengawasan partisipatif ini terukur dan bisa dinilai bagaimana impact atau dampaknya. Itu secara yuridisnya begitu. Yang berikutnya Ibu dan Bapak, tadi juga sudah disinggung oleh Cak Maskur ya, kebutuhan kita melibatkan partisipasi masyarakat, ya, selain dari aspek normatif yuridis tadi, tentu juga dari aspek yang teknis, ya, berpengaruh juga di dalamnya kenapa kemudian kita mendorong keterlibatan publik. Ya, sama-sama kita ketahui, jajaran pengawas pemilu itu kan tidak banyak ya, kalau dibandingkan dengan jumlah yang harus diawasi. Jadi semakin banyak yang terlibat, tentu akan semakin baik dalam meningkatkan kualitas pemilu. Jadi perintahnya sudah jelas, kebutuhan teknisnya juga jelas. Nah, rekan-rekan tidak boleh ragu untuk kemudian dalam setiap kegiatannya melibatkan partisipasi masyarakat. Nah, kemudian Ibu dan Bapak, berikutnya tentu perlu juga dipikirkan bagaimana cara-cara atau pola-pola pelibatan masyarakat dalam partisipasi. Nah, kalau kita kembalikan ke peraturan Bawaslu tadi, ada beberapa bentuk kegiatan yang diperkenalkan oleh Bawaslu. Antara lain pendidikan pengawas partisipatif, kemudian ada pojok pengawasan, ada kampung pengawasan, ada forum kerjasama masyarakat, begitu ya. Ada kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga lain, termasuk yang terakhir diperkenalkan, dipertegas begitu terkait dengan kebutuhan adanya komunitas digital. Karena pemilu sekarang ini sudah semakin terbuka dalam pemanfaatan teknologi informasi, ya tentu penyelenggara pemilu dan semua pihak yang terlibat dalam pemilu juga harus melakukan penyesuaian. Nah, tinggal kita cek bareng-bareng ya rekan-rekan sekalian, khusus jajaran pengawas pemilu ini, apakah poin-poin atau bentuk-bentuk kegiatan yang tadi sudah diperkenalkan atau belum kepada publik ya. Kalau sudah tinggal ditingkatkan, kalau belum berarti harus segera dimulai. Dilihat saja satu persatu gitu ya. Pendidikan pengawas partisipatif ini bisa dilakukan kapan gitu. Nanti bersama dengan Bawaslu atau menunggu koordinasi dari Bawaslu Kabupaten. Untuk kegiatan dengan masyarakat saya kira banyak ruang ya. Rekan-rekan Panwas Kecamatan dan Panwas Kelurahan Desa bisa mengembangkan berbagai kegiatan bersama komunitas gitu atau manfaatan kegiatan-kegiatan masyarakat yang kemudian diisi dengan poin-poin terkait dengan pengawasan pemilu. Kemudian dalam kegiatan kampung pengawasan ini juga bisa kerjasama dengan kelompok masyarakat begitu ya untuk mengembangkan apa yang selama ini sudah dibentuk oleh jajaran pengawas pemilu. Nah, ini yang juga sangat penting Ibu dan Bapak terkait dengan komunitas digital ini, saya kira semua bisa ya, semua bisa untuk membantu, memproses, menggagas dan mengembangkan. Karena kalau kita lihat ya, kalau kita lihat di data pemilih
sementara ya, daftar pemilih sementara yang dirilis oleh KPU RI itu lebih dari 50% ini kan pemilih generasi milenial, generasi Z begitu ya, yang salah satu ciri khasnya atau salah satu karakteristiknya adalah paham dan mengikuti, menggunakan gitu ya teknologi. Bahkan generasi-generasi yang terakhir ini tidak hanya sekedar paham gitu, tapi juga aktif menggunakan, aktif terlibat ya sebagai apa kalau bahasa kita ya aktivis sosial media gitu. Nah tentu mau tidak mau juga jajaran pengawas pemilu juga harus mendorong keterlibatan kelompok ini, pemilih-pemilih melek teknologi ini dengan cara juga membangun komunitas yang bersama-sama mendayagunakan ya keberadaan teknologi dalam kegiatan partisipasi masyarakat. Ya, saya tidak tahu di Blora apakah sudah ada komunitas semacam ini. Kalau belum ada, bisa menjadi bagian yang digagas oleh Ibu dan Bapak sekalian. Yang berikutnya, Ibu dan Bapak yang saya hormati, salah satu poin penting dalam pengawasan partisipatif adalah bagaimana membangun pemahaman masyarakat ya terkait dengan pemilu dan pengawasan pemilu. Kita tidak bisa mendorong, meminta publik untuk terlibat kalau kemudian publik ini tidak tahu gitu. Pemilu itu apa? Publik tidak paham tahapan pemilu itu apa. Berarti ada juga PR dari penyelenggara pemilu untuk kemudian setiap waktu ya baik tahapan ataupun non tahapan menginformasikan apa itu pemilu, apa itu pengawasan pemilu, dan bagaimana publik bisa terlibat sebagai pengawas partisipatif. Kita tidak bisa ya menghukumi orang misalnya, kok saudara kok pasif sekali, kok tidak mau terlibat pemilu, tidak mau terlibat pengawasan partisipatif misalnya. Nah kalau misalnya mereka menjawab, ya kami mau terlibat bagaimana ini Pak Bu, dapat informasi saja tidak pernah. Jadi tahap pertama kita mau tidak mau ya harus meningkatkan kegiatan penyampaian informasi atau pendidikan kepada pemilih agar mereka menjadi pemilih yang paham apa itu pemilu, apa itu pengawasan pemilu. Nah, setelah kemudian publik atau masyarakat paham soal pemilu dan pengawasan pemilu, baru kemudian bisa didorong untuk lebih sistematis terlibat ya sebagai pengawas partisipatif. Nah, tadi ruangnya sudah dibuka di Perbawaslu ya, beberapa jenis kegiatan yang bisa digunakan untuk menghimpun, untuk mengkoordinir ya potensi-potensi masyarakat yang sudah punya pemahaman soal pemilu dan pengawasan pemilu agar bisa berjejaring dengan Bawaslu. Jadi step by step tugas Ibu dan Bapak penyelenggara pemilu tetap terus-menerus menyampaikan informasi dan pendidikan kepada pemilih, dan kemudian setelah ada pemahaman, ada kesadaran, diorganisir melalui beberapa kegiatan tadi untuk kemudian terlibat di dalam pengawasan partisipatif. Secara langsung Ibu dan Bapak dalam kegiatan-kegiatan pengawasan di lapangan saya kira juga penting itu ya untuk diinformasikan ke publik ya, sekali lagi untuk bisa mengikuti kemudian memahami apa yang dilakukan oleh Bawaslu dan apa kebutuhan Bawaslu terkait dengan masukan atau catatan dari masyarakat. Nah, kepada Ibu dan Bapak sekalian, mungkin yang bukan penyelenggara, yang bukan anggota KPU, bukan anggota Bawaslu begitu, sebagai pemilih ya kita tetap punya ruang untuk bisa terlibat. Terlibatan yang paling sederhana ya tanggal 14 Februari ketika kita menggunakan hak pilih mencoblos di TPS. Itu keterlibatan yang paling sederhana. Tapi keterlibatan yang lain Ibu dan Bapak itu bisa kita lakukan di tahapan yang panjang. Ya memang kalau kita ngobrol gitu ya Ibu dan Bapak ya dengan sebagian besar pemilih ya, kalau kita tanya rata-rata pemilu itu apa? Pemilu itu kapan? Itu biasanya yang muncul di benaknya adalah ya pemilu itu coblosan. Hanya sebatas itu. Tidak kemudian memahami pemilu ini ya, tahapan yang panjang yang sudah dimulai 20 bulan sebelum hari H ya. Sejak Juni tahun yang lalu sudah kita mulai. Tapi bagi publik sebagian besar pemilu itu ya coblosan tanggal 14. Nah, berarti ini juga PR bagi Ibu dan Bapak yang menjadi penyelenggara pemilu untuk menyampaikan kepada publik ya, bahwa namanya pemilu itu rangkaian yang panjang. Dimulai dari pertama ya sampai dengan nanti penetapan atau pelantikan calon terpilih.
tahapan-tahapan yang berjalan, Ibu dan Bapak, setiap tahap juga perlu diinformasikan kepada publik. Sekali lagi tadi, untuk mengingatkan bahwa pemilu itu panjang, bukan hanya hari H. Ya. Jadi kadang-kadang luput, termasuk hari ini misalnya, kita sedang proses penyusunan penetapan daftar pemilih tetap. Ini bagian yang publik bisa sangat aktif terlibat di dalamnya dengan menginformasikan keberadaan dirinya, catatan dirinya minimal ya, sudah tercantum atau tidak dalam daftar pemilih. Kemudian juga menginformasikan masyarakat yang ada di sekitarnya, lingkungannya, orang-orang dekatnya, keluarga misalnya, yang belum tercatat atau belum direkap di dalam daftar pemilih. Ini keterlibatan yang bisa dilakukan jauh-jauh hari sebelumnya. Dalam proses pencalonan tadi juga Cak Maskur sudah menyinggung gitu ya. Meskipun proses pengajuan calon, kemudian verifikasi administrasi dan lain-lain sifatnya terbatas yang mengetahui ya, hanya rekan-rekan KPU dan Bawaslu mungkin yang mengawasi, tapi publik juga nanti pada waktunya punya ruang yang sangat luas untuk bisa terlibat. Pasca pengumuman daftar calon sementara misalnya, tanggal 19 Agustus kan diumumkan DCS. Nah itu publik mulai bisa melihat siapa saja sebenarnya calon-calon yang dihadirkan oleh partai politik di dapil kita masing-masing. Nanti kita bisa mencermati nih calon-calon ini kira-kira catatannya seperti apa, track record-nya begitu ya. Bahkan kalau kita punya informasi yang cukup rigid misalnya terkait dengan kapasitas yang bersangkutan, bisa kita sampaikan ke Bawaslu dan KPU. Misalnya kita melihat ada orang yang kita kenal selama ini setahu kita dia tidak pernah sekolah formal begitu ya. Tiba-tiba kok lolos sebagai caleg, berarti kan dia bisa mencantumkan ijazah minimal SMA. Nah, kita ragu ini, kebetulan kita tahu orang ini tidak pernah sekolah nampaknya. Ya bisa itu disampaikan sebagai masukan ke Bawaslu gitu ya, atau ke KPU. Atau kita punya catatan bahwa bakal calon ini setahu kita dulu pernah dipidana gitu. Tapi kok lolos dalam sebagai calon anggota legislatif, bisa juga disampaikan ke Bawaslu dan KPU. Nanti dicek. Ternyata betul yang bersangkutan pernah dia menjadi terpidana gitu ya. Tapi ternyata setelah dicek sudah menjalani hukuman 5 tahun atau lebih sehingga memenuhi syarat. Nah, nanti hal-hal semacam ini, Ibu dan Bapak, saya kira bisa menjadi bagian yang kita terlibat aktif di dalamnya. Belum nanti kalau kita bicara tahapan-tahapan yang lain, kampanye misalnya ya, kemudian pungut hitung, rekapitulasi, peran dari masyarakat saya kira luar biasa gitu ya, untuk mengawal, memastikan proses tahapan ini berjalan sesuai dengan aturan main. Pada masa kampanye misalnya, banyak sekali ya bagian-bagian yang bisa diawasi oleh kelompok masyarakat ya. Katakanlah terkait dengan penegakan larangan-larangan kampanye di pasal 280 Undang-Undang 7. Dilarang menghina suku, agama, ras, antar golongan, dilarang melakukan politik uang. Kemudian ada perintah supaya ASN, TNI, Polri netral dan lain-lain. Ini poin-poin yang publik bisa terlibat aktif di dalamnya. Kemudian kalau misalnya mendapatkan informasi, mendapatkan data terkait dengan dugaan pelanggaran, bisa disampaikan sebagai informasi ke Bawaslu atau dalam bentuk laporan kepada Bawaslu. Begitu juga pada saat pungut hitung, Ibu dan Bapak ya, bagi kita yang ada di luar misalnya, bukan penyelenggara pemilu, tetap bisa berperan sangat aktif. Saya kira sangat luar biasa ya, posisi yang bisa kita manfaatkan. Minimal adalah mengamankan suara kita sendiri. Memastikan kita mendapatkan undangan untuk hadir memilih ya. Kemudian memastikan bahwa ketika kita mendapatkan surat suara, KPPS misalnya sudah menunjukkan nih surat suaranya masih dalam kondisi baik misalnya, kemudian menyaksikan apakah KPPS ini netral atau tidak, melihat di sekitar TPS ada tidak kegiatan kampanye terselubung, ada tidak misalnya atribut partai politik yang masih terpasang di sekitar TPS, itu kan semua hal-hal yang tidak diperbolehkan. Dan kalau kita melihat misalnya terjadi yang seperti itu di TPS, itu bisa kita laporkan kepada pengawas pemilu atau kita informasikan kepada pengawas pemilu. Begitu juga pada saat rekapitulasi, Ibu dan Bapak, atau penghitungan dulu lah sebelum rekap ya. Penghitungan di TPS, itu masyarakat pemilih bisa terlibat aktif. Setelah memberikan suaranya, kemudian nunggoni proses penghitungannya. Dilihat, saat proses penghitungan, katakanlah apakah dilakukan secara terbuka,
apakah di tempat yang terang, apakah saksi ini bisa melihat surat suara yang ditunjukkan oleh KPPS atau tidak, apakah dicatat dengan benar sesuai yang diucapkan KPPS atau tidak. Itu bisa sama-sama kita saksikan. Sampai nanti selesai semua, dibuat berita acaranya, apakah saksi-saksi mendapatkan sertifikat hasilnya atau tidak, misalnya sampai kotak itu ditutup, disegel, kita bisa ikut menyaksikan dan memberikan masukan atau laporan atau informasi ke Bawaslu kalau tidak berjalan sesuai dengan aturan main. Terus berlanjut sampai rekap di kecamatan misalnya. Itu publik juga bisa ikut terlibat secara aktif ya. Nonton gitu ya. Melihat proses rekapitulasi benar enggak? Kita bawa data dari TPS masing-masing misalnya penghitungan suaranya nanti tinggal dicocokkan ketika direkap di kecamatan masih sama apa enggak. Kalau ada yang nggak sesuai, bisa diinformasikan, dilaporkan ke Bawaslu. Dan masih banyak lagi ya ruang di mana kita bisa terlibat. Tetapi Ibu dan Bapak, tentu saja ruang ini yang saya sebut dari banyak ruang kita bisa terlibat itu hanya memungkinkan untuk terlaksana kalau publik mendapatkan informasi yang cukup gitu, terkait apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dalam masa atau dalam tahapan pemilu. Nah ini sekali lagi menjadi PR, kewajiban ya, kewajiban bagi penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, DKPP untuk menginformasikan sejelas mungkin kepada publik apa saja tahapan pemilu, apa larangan pemilu, apa saja pelanggaran-pelanggaran pemilu begitu, sehingga kemudian publik ini, masyarakat ini bisa terlibat aktif dan dapat memberikan masukan dengan benar atau laporan informasi yang benar kepada penyelenggara pemilu. Nah, kalau publiknya tidak paham, nah mereka mau ngapain gitu. Ada melihat peristiwa, nggak punya gambaran sama sekali, ini boleh apa enggak? Melihat ada ASN ikut kampanye misalnya karena nggak tahu aturannya, bingung juga dia, ini boleh apa enggak? Tapi kalau kemudian sudah pernah mendapat sosialisasi dari jajaran pengawas pemilu misalnya, terang benderang ya, dilarang untuk terlibat, nah, kemudian jelas bagi pemilih, bagi masyarakat, wah ini pelanggaran berarti harus saya laporkan ke pengawas pemilu. Nah, jadi kira-kira step by step-nya seperti itu Ibu dan Bapak ya. Jadi perannya itu nampak bagi masyarakat, bagi warga negara, mereka punya hak untuk terlibat di dalam pemilu gitu ya sebagai bagian dari wujud kedaulatan rakyat. Tapi dari sisi penyelenggara pemilu punya kewajiban. Sekali lagi ya, penyelenggara pemilu itu punya kewajiban untuk melibatkan partisipasi masyarakat dalam arti yang luas. Tidak hanya pada saat coblosan tanggal 14 Februari 2024, tapi terlibat pada seluruh tahapan pemilu. Begitu ya. Nah, PR-nya adalah memastikan publik paham ya, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dalam kegiatan pemilu. Yang berikutnya Ibu dan Bapak yang saya hormati, yang tidak kalah pentingnya begitu ya, yang harus dipersiapkan oleh jajaran penyelenggara pemilu begitu, selain yang harus dilakukan oleh publik adalah mengingatkan kembali soal makna pentingnya prosedur dikaitkan dengan substansi. Tadi juga sudah disinggung oleh Cak Maskur gitu ya. Jadi ketika kita terlibat dalam proses pemilu yang luber dan jurdil, kita ini nggak sekedar hanya sedang bicara soal prosedurnya harus tepat. Prosedur itu sangat membantu untuk memastikan keadilan prosedural gitu. Tapi ada yang lebih penting lagi daripada itu adalah bagaimana mencapai tujuan akhir dari adanya pemilu. Bagaimana kemudian prosedur yang benar ini bisa memastikan kualitas pemilu ini benar-benar tercapai. Sudah diberlakukan setara, misalnya partai politik diterima oleh KPU sudah setara pada saat pengajuan bakal calon. Dokumen administrasi sudah dicek semua benar dan lengkap, gitu ya, sah, sehingga kemudian dinyatakan lolos sebagai bakal calon anggota legislatif. Prosedurnya sudah selesai, nggak ada masalah. Tapi keinginan kita kan tidak hanya sekedar prosedur. Nah ini peran serta publik saya kira sangat penting ya. Calon-calon yang sudah dinyatakan sah dan benar oleh KPU nanti, mereka harus dipilih oleh publik. Nah pada saat publik memilih inilah kualitas pemilu ini bisa kita naikkan, tidak hanya sekedar benar secara prosedur, secara administrasi, tapi juga kemudian
benar secara substantif. Artinya adalah Ibu dan Bapak yang terpilih itu betul-betul yang terbaik. Ya. Yang terpilih ini figur yang memang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan masyarakat memilihnya dengan cara yang benar. Ya. Pemilih yang besar ke TPS Ibu dan Bapak bagi saya itu bukan tujuan yang paling utama, tapi keterlibatan secara sadar, partisipasi secara rasionalnya itu yang paling penting. Apa artinya misalnya banyak pemilih datang ke TPS tapi ternyata karena sembako? Apa artinya kalau banyak pemilih yang hadir tanggal 14 Februari besok tapi semata-mata hanya karena mendapatkan amplop misalnya politik uang? Itu bagi saya bukan wujud partisipasi yang sebenarnya, tapi itu jual beli suara. Prosedur mungkin nggak ada masalah, dihitung sah gitu ya, karena mencoblosnya dengan cara yang benar. Tapi secara substansi itu tidak benar. Nah, rekan-rekan penyelenggara saya kira juga selain mengawasi soal prosedur, punya PR juga, ya PR-nya banyak ya, termasuk meningkatkan soal substansi. Nah, bagaimana pemilih bisa memilih dengan benar? Ya, informasinya harus sebanyak mungkin. Bagaimana pemilih bisa memilih dengan benar Ibu dan Bapak? Maka Ibu dan Bapak, pengawas pemilu khususnya, harus memastikan mampu mencegah terjadinya politik uang. Perintahnya Undang-Undang 7 kan begitu ya, mencegah terjadinya politik uang. Nah, itu harus dicek terus-menerus. Sudah seberapa jauh kegiatan Ibu dan Bapak untuk memastikan bahwa politik uang itu tidak terjadi, mencegah, untuk memastikan pemilih dapat menggunakan hak pilihnya secara bebas. Bebas bagi saya Ibu dan Bapak bukan sekedar tidak ada intimidasi, tidak ada pengancaman, tidak ada manipulasi misalnya, tapi juga termasuk tidak ada politik uang itu. Supaya mereka memilihnya itu betul-betul berdasarkan informasi yang benar, mereka memilihnya betul-betul berdasarkan kesadaran penuh. Bukan karena sembako, bukan karena politik uang. Ya, jadi seperti itu kira-kira Ibu dan Bapak yang ingin saya sampaikan ya, soal pengawasan partisipatif, bahwa keterlibatannya itu bukan karena kebaikan hati penyelenggara, tapi ini karena konstitusi mengatur demikian, undang-undang memerintahkan demikian, dan kewajiban penyelenggara pemilu untuk memastikan masyarakat tahu ya soal pengawasan pemilu, tahu soal pemilu, dan kemudian sedemikian rupa mengorganisir, mengajak mereka untuk aktif terlibat di dalam kegiatan pengawasan partisipatif. Yang kita kejar bukan hanya pemilu yang benar secara prosedural, tapi juga pemilu yang benar secara substansial untuk mencapai tujuan pemilu, yaitu kesejahteraan masyarakat. Saya kira demikian Ibu dan Bapak sebagai sebuah pengantar diskusi ya. Nanti mudah-mudahan Cak Maskur masih ada yang mau disampaikan. Kalau saya titip Cak Maskur ini perlu dibuatkan alat kerja untuk partisipasi masyarakat kelihatannya Ki Cak Maskur ya. Jadi masyarakat kalau mengikut aktif pengawasan partisipatif kira-kira pegangannya apa ini? Senjatanya. Kalau teman-teman pengawas kan ada form A gitu ya. Ada alat kerja pengawasan. Ini mungkin perlu juga ini digagas, ada form apa untuk masyarakat ketika ingin aktif terlibat di dalam pengawasan partisipatif. Ya, Cak Maskur kan sudah buat sekolah untuk sekolah untuk penyelenggara pemilu, sekolah untuk peserta pemilu. Nah, ini mungkin sekolah untuk masyarakat pengawas partisipatif. Ya. Demikian Mbak Moderator ya, dan Ibu Bapak sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada narasumber kita siang hari ini yang sudah menyampaikan materi dengan luar biasa. Sesi selanjutnya yaitu tanya jawab. Saya persilahkan kepada para peserta yang ingin bertanya kepada Bapak narasumber. Peserta yang ingin bertanya bisa langsung menuliskan pertanyaannya melalui inbox. Baik Bapak narasumber, ini ada pertanyaan dari Bapak Kahar Suryono dari Blora Kota. Mohon izin bertanya Bapak, dalam pengawasan partisipatif, kenapa ASN Polri dan TNI yang harus netral dalam pemilu tetapi
kenapa tidak ikut dimasukkan dalam sasaran pengawasan partisipatif, baik dalam pendidikan partisipatif maupun forum warga pengawasan partisipatif? Terima kasih. Pertanyaan yang kedua, mohon maaf, apakah tenaga pendidik honor atau golongan K3 atau lainnya harus netral? Jika iya atau tidak, apa alasannya? Saya persilahkan kepada narasumber untuk menjawab pertanyaan dari peserta. Siapa dulu ini Mbak? Saya Pocak Maskur. Bebas ya? Bebas, Pak. Yang ini yang pertama ya, pertanyaannya terkait dengan kenapa ASN, Polri, TNI yang harus netral tidak diikutkan dalam sasaran pengawasan partisipatif gitu ya, dalam pendidikan partisipatif maupun forum warga pengawasan ya. Iya. Ya kalau melihat kepada beberapa poin kegiatan pengawasan partisipatif dari Bawaslu ya sebenarnya ikut juga termasuk di dalamnya ya. Karena kan di situ ada yang namanya koordinasi dengan instansi terkait begitu. Itu kan termasuk koordinasi dengan pemerintah provinsi, kabupaten kota, termasuk dengan komisi ASN gitu ya. Dan kegiatannya ada. Tapi dalam bentuk yang berbeda ya, tidak dalam bentuk forum ini, biasanya langsung koordinasi antara Bawaslu dengan pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten kota. Biasanya juga dihadiri teman-teman komisi ASN bicara soal netralitas. Ada juga kegiatan khusus itu dengan teman-teman TNI dan Polri yang saya ketahui ya, sama juga untuk mempertegas terkait dengan kewajiban untuk netral dalam pemilu. Jadi ada, Mbak. Jadi dengan kegiatan koordinasi ini kan bagian dari pendidikan pengawasan tadi ya, ada koordinasi dengan instansi terkait untuk menegaskan poin-poin tertentu tadi, termasuk netralitas ASN, Polri, dan TNI. Jadi ada dalam bentuk kegiatan koordinasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan pendidik honor golongan K3 atau harus netral. Ya, di dalam undang-undang kan disebutkan ya soal ASN ini kan baik PNS maupun yang non PNS ya, termasuk tenaga honorernya di sini itu juga masuk di dalam kategori ASN. Nah, menurut saya ini Ibu dan Bapak ya, setiap kegiatan atau keterlibatan kita di institusi manapun yang tujuan pokoknya adalah pelayanan publik gitu ya, dan kita juga mendapatkan dana dari negara begitu, itu ya diharuskan untuk netral gitu ya, agar tidak ada penyalahgunaan terkait dengan tugas wewenang dan termasuk anggaran. Kenapa ASN, PNS dan non PNS di dalamnya diminta untuk netral Ibu dan Bapak? Ya karena ada sumber daya, baik itu sumber daya manusia, sumber daya organisasi, dan termasuk sumber daya uang yang harusnya diperuntukkan bagi seluruh kelompok gitu ya, untuk kepentingan publik begitu. Nah, diminta netral agar tidak disalahgunakan hanya untuk kepentingan kelompok atau golongan tertentu. Kalau itu dibiarkan Ibu dan Bapak ya nggak fair ya. Padahal tujuan kita berpemilu ini kan tadi ya ada luber, jujur, dan adil. Bukan hanya soal teknisnya langsung umum, bebas, dan rahasia, tapi juga harus jujur dan adil. Uang negara ya untuk kepentingan negara. Sumber daya negara ya untuk kepentingan negara. Bukan untuk kepentingan salah satu golongan, termasuk kepentingan salah satu partai politik. Jadi kira-kira semangatnya seperti itu. Ya, mudah-mudahan sudah menjawab. Matur nuwun. Terima kasih, Ya, Pak. terima kasih ya menambahkan dari yang disampaikan oleh Pak Fajar. Mengapa TNI, Polri itu tidak bisa memilih, bahkan tidak bisa menjadi pengawas partisipatif gitu ya, salah satunya. Itu memang menambahkan ya jawaban dari yang disampaikan oleh Pak Fajar, menambahkan bahwa kita memang punya sejarah ya. Itu salah satu
tambahan jawabannya itu adalah dari aspek sejarah. Sejarah kita memiliki sejarah di mana kekuatan militer gitu ya, kekuatan militer itu begitu sangat kuat, begitu sangat mempengaruhi, begitu mencengkeram, kira-kira begitu. Nah, lalu ada momentum reformasi di 98 di mana tingkat kekuatan dari masyarakat sipil yang dalam hal ini waktu itu ya bapak-bapak kita dari kelompok non militer itu berjuang betul untuk menyamakan paling tidak ya bahkan mungkin memiliki supremasi di dalam proses pemerintahan karena yang namanya jumlah pihak keamanan itu pasti lebih sedikit dari jumlah rakyatnya dan tentu kekuatan masyarakat sipil atau supremasi sipil itu juga memiliki peran serta untuk mengendalikan dan mengelola negeri gitu. Nah, sejarah itulah yang pada akhirnya memang ada pemberlakuan pengetatan. Pemberlakuan pengetatan. Jadi supremasi sipil itu salah satunya dengan sejarah yang sangat luar biasa yang kita alami di masa lalu. Mungkin sebagiannya juga merasakan ya, saya sama Pak Fajar itu merasakan itu memang pada akhirnya dalam meningkatkan supremasi sipil itu waktu itu ya salah satunya memisahkan betul mana yang sifatnya keamanan, mana yang sifatnya pertahanan gitu. Keamanan dan pertahanan itu yang ya fokusnya di keamanan dan pertahanan saja. Itu udah sangat berat ya. Menjaga keutuhan dari serangan pihak luar gitu ya. Waktu itu tentu karena serangannya juga banyak, maka fokusnya di situ saja. Nah, urusan-urusan yang relatif yang lain gitu kemudian diurusi oleh yang lain juga. Ini salah satu kronologi dan sejarah mengapa ada sebagian kalangan di kita yang pada akhirnya tidak memilih karena nanti kalau memilih itu akan ada konflik kepentingan yang sangat kuat sekaligus juga ada faktor yang historis tadi itu. Ya memang mestinya semua orang bisa memilih ya, semua orang bisa memilih itu dengan asalkan dia punya. Apakah yang lain juga nggak punya batasan? Ada juga. Misalnya soal disabilitas yang disabilitas yang pada akhirnya tidak bisa memilih ya, itu kan kadang juga ada batasannya. Gitu. Meskipun ruang disabilitas untuk bisa memilih itu juga sangat besar. Termasuk juga misalnya belum cukup umur, belum 17 tahun atau belum menikah dan belum 17 tahun atau apa kalimatnya itu juga. Jadi batasan-batasan itu yang pada akhirnya membatasi itu benar-benar karena ada alasan historik di negara kita gitu. Kalau ditanya apakah ini tidak melanggar tidak melanggar hak asasi dalam konteks pemilihan umum gitu ya. Nah, itu pemberlakuannya itu ya sesuai dengan ketentuan yang ada di masing-masing negara. Dan semua negara yang menerapkan demokrasi itu memiliki batasan-batasan juga dan historisnya berlaku. Misalnya bahkan negara yang kita sebut yang bapaknya demokrasi, misalnya Amerika Serikat itu juga punya sejarah itu. Misalnya yang bisa memilih itu hanya kulit putih, kulit hitam nanti saja. Ya, misalnya gitu. Ada banyak negara yang menerapkan gitu. Imigran itu juga tidak boleh memilih, dia hanya warga aslinya saja. Prinsip yang one person one vote one value itu di Indonesia juga nggak seluruhnya berlaku sebenarnya. Misalnya yang terjadi di Papua itu kan masih ada sistem noken itu juga menjadi evaluasi dari prinsip OPOP ini. Sebagian kalangan para pengusul ketentuan undang-undang itu dalam pasal ini sudah mulai berpikir dan merumuskan gitu. Karena kondisinya itu sudah tidak lagi seperti pergantian kekuasaan di tahun 98 ya. Maka ini kan sudah berapa puluh tahun ya jalannya reformasi ya.
Dan penguasa-penguasa di kelompok-kelompok militer ini kan juga membuka ruang orang-orang sipil untuk masuk di situ ya. Maka memang sekarang ini beberapa kelompok, misalnya Perludem gitu ya, itu juga sudah memulai membuka wacana itu. Ya. Membuka wacana itu bagaimana kalau sebagian hak politiknya itu kemudian dibuka. Di antaranya misalnya adalah soal memilih tadi. Kalau untuk nyalon, untuk menjadi petugas kampanye, untuk menjadi tim kampanye dan seterusnya itu tidak boleh ya. Tapi kalau untuk misalnya mengikuti sosialisasi atau kemudian pada akhirnya bisa milih karena mereka juga bayar pajak ya kan. Mereka juga menggunakan jalan-jalan umum dan seterusnya, maka ada pendapat juga yang sekarang mulai berkembang kepada TNI dan Polri itu mulai dibuka untuk milih saja, selebihnya belum. Kenapa? Karena sebagaimana yang tadi disampaikan, alasan juga seperti di ASN itu, pembatasan keterlibatan mereka di dalam proses semua tahapan pemilu tidak seperti yang tidak seperti yang kita miliki ya. Kalau kita kan bisa ikut semua tahapan, bisa ikut semua dimensi, itu karena jawabannya sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Fajar tadi. Di mereka itu ada uang publik, ya. Uang pajak yang kita bayarkan kepada mereka, yang kalau mereka memegang uang publik, mereka menjadi pejabat publik, kalau mereka mengeluarkannya, itu juga harus untuk publik. Tidak boleh uang publik digunakan hanya untuk parsial saja, hanya untuk golongan salah satu saja, hanya untuk partai saja. Kampanye itu kan sifatnya parsial, ya, hanya untuk salah satu partai, hanya untuk memenangkan calon tertentu, dan nggak boleh. Kenapa? Karena yang dipakai mereka itu adalah publik, gitu, bukan parsial. Nah, ini alasan-alasan kenapa sebagian orang memang tidak mendapatkan hak politiknya secara 100%, karena pembatasan itu sebenarnya juga untuk kepentingan yang lebih besar. Itu sebagai respon dan tambahan dari Pak Fajar. Makasih. Terima kasih Bapak narasumber. Ada pertanyaan selanjutnya dari PKD Gagaan Kunduran. Izin bertanya saya sebagai bentuk pengawasan partisipatif, apakah seseorang yang merupakan salah satu pendukung parpol tetapi bukan anggota dalam struktur organisasi parpol dengan mengatasnamakan masyarakat bisa menjadi pengawas partisipan? Waktu dan tempat saya persilakan, Pak. Oke, saya dulu ya, Mbak. Jadi kalau itu dikaitkan dengan pengawasan partisipatif ala Bawaslu begitu ya, yang dikehendaki oleh Bawaslu, salah satu syaratnya adalah netral. Netral itu jelas ya tercantum. Jadi kalau sekiranya ada pihak tertentu ya, yang kemudian nyata-nyata dia tidak netral posisinya, dia pendukung dari salah satu partai politik, ya, tentu dia tidak bisa menjadi bagian pengawasan partisipatif yang dimaksud oleh Bawaslu. Tapi dia sebagai bagian dari kelompok masyarakat, dia tetap bisa beraktivitas, tetap bisa berpartisipasi dalam pemilu dengan bentuk yang lain. Gitu. Bisa dengan menjadi anggota partai politik yang bersangkutan, bisa dengan menjadi tim kampanye dari partai politik atau peserta pemilu tertentu misalnya ya, tapi bukan dalam pengertian pengawas partisipatif seperti yang dibayangkan oleh Bawaslu. Beda gitu ya, karena tadi saya sampaikan syaratnya kalau pengawasan partisipatif yang tergandeng dengan Bawaslu begitu ya, atau katakanlah partisipasi masyarakat yang juga terjalin bermitra dengan KPU misalnya, syaratnya jelas ya, pihak-pihak tersebut harus orang yang netral, ya, bukan menjadi bagian dari partai politik. Ya. Kalau rekan-rekan sekalian, misalnya teman-teman PKD atau Panwas Kecamatan itu melihat ada peserta kegiatan Bawaslu atau KPU yang harusnya disyaratkan netral misalnya, ternyata dia menjadi aktivis di partai politik tertentu, ya diinformasikan saja.
supaya nanti Bawaslu dan KPU bisa menyampaikan yang bersangkutan supaya dia memilih jalur yang lain gitu. Jadi bukan jalur partisipatif di Bawaslu dan KPU yang mempersyaratkan soal netralitas. Saya kira begitu Mbak jawabannya untuk apa rekan dari PKD ya, Sambong, ya, matur nuwun. Ya, terima kasih menambahkan dari yang disampaikan oleh Pak Fajar, teman-teman sekalian. Memang dari aspek apa namanya jalurnya itu banyak ya. Dalam satu kasus atau dalam satu pelanggaran itu sesungguhnya dari aspek manapun ya, dari aspek manapun itu bisa gitu. Misalnya kalau ada pelanggaran itu banyak orang yang bisa melaporkan, entah posisinya sebagai partai politik, sebagai calon, sebagai tim kampanye terdaftar, sebagai orang biasa, sebagai pemantau, pun juga sebagai pengawas partisipatif. Bedanya apa? Ya, bedanya apa? Bedanya itu kalau mereka itu pengawasannya itu adalah partisipasinya itu adalah partisipasi partisan. Jadi partisipasinya itu partisan, mereka mendukung kelompok tertentu gitu. Karena diperintah oleh organisasi tertentu atau karena memang mereka punya kepentingan sebagai anggota partai politik itu. Jadi kepentingannya memang untuk kepentingan partai politik. Nah, kalau ternyata partai politiknya sendiri yang melanggar, ya mereka sendiri tidak melaporkan. Ngapain melaporkan dirinya sendiri? Kalau partai politik yang lain itu tidak melaporkan pelanggaran yang dia lakukan, ya berarti selamat pelanggaran itu. Nah, kadang-kadang tindakan yang berlaku di pemilu kita itu gitu, ya. Ada yang bagusnya adalah saling melaporkan. Ketidakimbangannya adalah satu melaporkan, satu cuek saja. Apalagi kalau tindakan laporan itu hanya gara-gara untuk merepotkan partai yang lain. Ada juga itu. Itu Pak Ketua punya banyak pengalaman itu. Orang lapor itu ya biar dia nggak punya kesempatan kampanye atau membuat buruk di media. Berarti kan sebenarnya laporan-laporan mereka itu dalam konteks adalah partisipasinya partisan. Nah, kalau kita itu beda. Partisipasinya kita itu adalah partisipasi partisipatif. Nah, partisipatif itu ya syaratnya kita memiliki kemandirian. Kita tidak pilih-pilih. Nggak pilih yang semua dugaan pelanggaran, kita tidak pilih, oh ini kita laporkan, ini tidak. Enggak. Kita memiliki kemandirian yang sangat kuat bahwa apapun potensi pelanggarannya itu kita laporkan. Jadi tidak ada semacam gerakan pesanan gitu ya. Gerakan pesanan. Itu salah satu apa namanya tandanya. Tanda yang kedua itu adalah ya sifat relawanismenya yang tinggi. Sifat relawan tinggi. Kalau kita mau bergerak di dalam pemilu ya kita tujuannya benar-benar untuk mewujudkan pemilihan umum yang jujur dan adil berdasarkan dari keinginan yang maha luhur dan adiluhung itu, tidak mendasarkan pada hal yang sifatnya sangat material misalnya gitu ya. Nah itu jiwa relawanisme dan kemandirian yang kuat itu adalah contoh, itu adalah syarat dari partisipasi yang partisipatif. Dan pengawasan partisipatif itu berarti gerakan yang dibangun oleh Bawaslu untuk menguatkan partisipasi masyarakat yang partisipatif, dalam hal ini adalah kemandirian dan kerelawanan itu. Nah, kalau dua-duanya berjalan, ya ada yang partisipatif berjalan, lalu yang partisan juga berjalan, yang lain-lain itu juga pengawasannya juga kuat dan seterusnya, maka dari seluruh sumber dengan segala kekuatannya masing-masing, pengelolaan
di penyelenggaraan pemilunya juga baik, menurut saya itu nanti juga akan mewujudkan proses kepemiluan kita yang lebih baik gitu. Dan saya adalah saksi sejarah ya, di mana pengawasannya berjalan sangat optimal, peserta pemilunya juga saling melaporkan, pengawasan partisipasinya juga jalan. Nah, 3 jalur ini saya temukan dalam 5 tahun terakhir di Jawa Tengah. Jadi tinggal melanjutkan saja. Terima kasih. Izin bertanya dari Pak Wanslu, Kecamatan Cepu. Pengawasan tahapan salah satunya yaitu daftar pemilih yang cuman diumumkan di satu titik di masing-masing desa kelurahan, sehingga terkesan cuma menggugurkan kewajiban, tidak diatur secara tegas agar diumumkan di masing-masing per TPS agar pengawasannya terkait daftar pemilih bisa lebih mudah dilakukan oleh masyarakat manakala ada daftar pemilih yang masih terlewat. Waktu dan tempat saya persilahkan Pak Fajar. Baik Mbak, terima kasih. Jadi kalau disebut diumumkan satu titik di masing-masing desa, terkesan mengukur kewajiban sebenarnya bukan terkesan. Karena memang perintahnya begitu. Jadi betul dia menggugurkan kewajibannya untuk mengumumkan. Karena kalau tidak dia umumkan nanti bisa kena sanksi ya, baik administrasi, etik, bahkan sampai ke sanksi pidana ya, bagi PPS yang tidak mengumumkan. Jadi memang standar minimal pelayanan publiknya ya, khusus untuk terkait dengan pengumuman itu diumumkan di desa masing-masing. Nah, kalau mau lebih dari itu dimungkinkan ya, tapi berarti sifatnya bukan lagi menjadi yang wajib, tapi menjadi sunnah gitu ya. Diperbolehkan saja sepanjang tersedia anggaran dan lain-lain. Karena mencetak untuk materi yang diumumkan ini setahu saya juga tidak sedikit ya. Kita bicaranya konteksnya bukan hanya satu desa, tapi kalau di Jawa Tengah berarti kan lebih dari 8.000 desa ya. Lumayan itu terasa gitu ya. Terus kemudian cara-cara penyampaian informasi ke publik sebenarnya hari ini kan sudah ada berbagai macam metode ya Ibu dan Bapak ya. Jadi selain yang klasik diumumkan dengan cara ditempel itu, bisa juga dalam bentuk uji publik ya, dengan mengundang tokoh-tokoh masyarakat terlibat mengecek daftar pemilih sementara itu, dan kemudian juga menggunakan aplikasi ya, ketika masyarakat bisa mengecek apakah namanya sudah masuk di dalam satu daftar pemilih atau tidak. Jadi kombinasi ya, termasuk yang saya ketahui juga rekan-rekan Bawaslu itu juga mendirikan posko-posko pengaduan untuk daftar pemilih. Nah, ini juga sebenarnya bagian untuk menjangkau sebanyak mungkin pemilih. Nah, saya tidak tahu persis ya yang dilakukan oleh teman-teman jajaran KPU, tapi sekali lagi yang soal pengumuman memang itu standarnya seperti itu, betul ya, kewajibannya seperti itu dipasang sudah gugur. Tapi masih bisa ditambahkan dengan kegiatan uji publik tadi atau dengan sosialisasi ke bawah, mengingatkan kepada publik supaya ya masyarakat melihat daftar pemilih yang dipasang di kelurahan atau desa dan kemudian mengecek namanya apakah sudah terdaftar dalam daftar pemilih atau belum. Dan jajaran pengawas pemilu Bu dan Bapak, saya sampaikan juga jangan sampai lupa gitu ya bahwa jajaran pengawas pemilu itu punya kewajiban untuk mengawasi sosialisasi yang dilakukan oleh KPU. Termasuk dalam hal ini berarti rekan-rekan pengawas pemilu bisa memberikan saran kepada jajaran KPU untuk menambahkan sosialisasinya. Tapi kalau tidak tersedia anggaran jangan dipaksa. Misalnya ini tolong ditempel di semua RT RW misalnya. PPS-nya juga akan angkat tangan, anggarannya nggak ada kok disuruh nempel di semua RT RW misalnya. Nah, terkait dengan pemasangan di TPS Ibu dan Bapak ya nanti pada waktunya ada, tapi pada saat pemungutan dan penghitungan, pada saat hari H salah satu salinan daftar pemilih DPT itu dipasang di TPS masing-masing. Kalau hari ini belum gitu ya, karena KPPS-nya juga belum ada, baru nanti di akhir Januari mungkin ya KPPS terbentuk.
pengawas TPS juga belum ada, baru di akhir Januari nanti 2024 ya dibentuk ya. Belum ada juga kegiatan apapun yang hitungannya di level TPS. Jadi masih di tingkat desa. Jadi itu mungkin saran saya ke rekan Panwascam Cepu ya. Cek sudah diumumkan atau belum. Kalau sudah berarti memang kewajiban sudah gugur. Disarankan sosialisasi diperbanyak supaya publik mau melihat pengumuman yang dipasang, dikejarkan juga, diminta ke KPU sosialisasi agar publik mau mengecek namanya di aplikasi yang mencantumkan soal terdaftar dan tidak terdaftar dalam daftar pemilih. Saya kira begitu, Mbak. Terima kasih. Ya, saya menambahkan dari yang disampaikan oleh Pak Ketua, Pak Fajar itu sudah sangat komprehensif ya. Jadi ya memang begitu, di tengah-tengah di mana KPU itu menetapkan kebijakan untuk memperkuat ketentuan kerahasiaan informasi pribadi ya. Jadi apa yang disampaikan Pak Fajar itu dengan segala keterbatasannya dan hanya dalam konteks menggugurkan ketentuan, itu salah satunya ditambahkan dengan ketentuan kerahasiaan informasi data pribadi. Jadi ya hanya kita yang bisa melihat, kalaupun kita bisa melihat orang lain, itu informasinya beberapa informasinya ditutup. Kalau boleh saya menambahkan itu kira-kira begini teman-teman sekalian. Memang yang namanya daftar pemilih itu prosesnya sangat panjang, prosesnya sangat rumit, desainnya itu memang berliku gitu ya. Tahapan pemutakhiran daftar pemilihnya itu bahkan juga melebihi dari tahapan pemilu itu sendiri. Sebelum tahapan pemilu itu sudah ada penyusunan daftar pemilih berkelanjutan. Sebelumnya juga ada penyampaian data dari Kemendagri. Ada coklit yang kemarin kita sudah lakukan pengawasan bersama dan seterusnya. Bahkan pemutakhiran daftar pemilih itu sesungguhnya ujungnya gitu ya. Ujungnya itu ya nanti bahkan sampai pada level di gugatan di Mahkamah Konstitusi. Itu artinya data pemilih menjadi prosesnya sangat panjang. Nah, letak pengawasan partisipasinya menurut saya itu adalah pertama teman-teman sekalian, kita harus memastikan diri kita sama orang lain itu memiliki KTP elektronik pertama. Ya. Jadi tidak ada lagi kita itu tidak memiliki KTP elektronik. Kenapa? Karena itu syarat untuk kita bisa memilih. Ya, nanti mungkin akan ada kebijakan. Bagaimana dengan orang yang 17 tahunnya di hari H? Ya sudah kalau gitu ada surat pengganti KTP elektronik. Tapi memiliki dokumen itu menurut saya penting sekali. Ya. Karena kalau dengan begitu kita mengawasi pengawasan partisipatif kemana-mana setiap hari bikin kampanye dan seterusnya, kok kita tidak punya KTP ya nggak ada artinya. Jadi pengawasan partisipatif yang pertama di pemutakhiran daftar pemilih itu adalah pastikan kita memiliki KTP elektronik. Kalaupun kita kemudian tidak terdaftar, gitu ya, sepanjang kita punya KTP elektronik, kita bisa memilih. Meskipun nanti ada beberapa batasan-batasan ya, misalnya harus setelah jam 12, kalau kita tidak di sekitar KTP alamat kita, mungkin kita berkurang surat suaranya, tidak apa-apa. Tapi bagian pengawas partisipatif yang pertama, menurut saya, itu adalah memiliki KTP elektronik. Lalu yang kedua, itu kalau kemudian kita sudah punya KTP elektronik, maka jalurnya ada dua bagi pengawasan partisipatif. Ya. Yang pertama, membawa KTP elektronik itu memastikan apakah dia sudah terdaftar di daftar pemilih. Nah, kalau sudah terdaftar di daftar pemilih tidak cukup. Kita harus cek lagi ke mereka. Memang nanti pada saat hari H itu mau milih di TPS itu atau enggak? Rencananya apa? Kalau ternyata rencananya pindah, maka pengawas partisipatif itu memastikan semua orang yang mau pindah-pindah itu segera ngurus surat. Kalau bisa bahkan misalnya kita punya teman 10 nih, kita mau pindah milih.
Itu. Nah, nanti langsung aja 10 itu bisa KPU langsung atau bisa melalui Bawaslu karena kita tergabung di pengawas partisipatif kan. Kita lapor ke Bawaslu saja, akan ada perpindahan, nanti Bawaslu biar menyampaikan saran perbaikan kepada KPU untuk mencatat ini sebagai pemilih yang pindah. Gitu. Kalau ternyata kemudian pengawas partisipatif itu menemukan ada orang yang punya KTP ya karena kita sudah berkampanye kan, terus kemudian tidak terdaftar, ini yang kelompok yang kedua. Kalau kemudian tidak terdaftar, ya pengawas partisipatif itu memiliki gerakan apa? Memiliki gerakan memastikan mereka untuk terdaftar dan tidak perlu menunggu hari H. Nah, itu pengawas partisipatif yang kuat tuh. Kalau ada orang yang sudah kita kumpulkan punya EKTP, lalu tidak terdaftar di DPT, maka pengawas partisipatif adalah segera mendaftarkan mereka ke KPU atau melalui Bawaslu agar segera terdaftar di daftar pemilih khusus. Daftar pemilih khusus tidak perlu menunggu hari H. 2 bulan, sebulan, 3 bulan, 4 bulan sebelumnya itu sebaiknya sudah terdaftar. Nanti biar tidak kekurangan suara. Nah, menurut saya ini adalah 2 cara yang sangat optimal menunjukkan bahwa kita adalah pengawas partisipatif ya. Memastikan semua orang punya EKTP, mengajak semua orang untuk segera perekaman dan memastikan terdaftar, baik itu pindah memilih ataupun itu masuk ke daftar pemilih khusus. Itu sebagai tambahan. Terima kasih Pak Maskur. Nah, ini ada titipan pertanyaan spesial untuk Cak Maskur dari Pak Fajar. Jadi begini, soal alat kerja pengawasan bagi pengawas partisipatif untuk mengukur kualitas pemilu, adakah ini? Waktu dan tempat saya persilakan. Pak Fajar ini maksudnya Pak Fajar peserta apa narasumber? Narasumber, Bapak. Oh, karena kita masing-masing punya porsinya dan Pak Maskur sama Pak Fajar ini tugasnya narasumber dan menjawab, maka Pak Fajar tidak boleh bertanya. Melanggar tatib ya, Cak ya? Oh, melanggar tatib. Tapi tadi nggak dibacakan moderator, tatib oh, iya. Arsum. Ya, berarti saya nitip jawaban ke ke moderator ya. Ya tentu teman-teman sekalian kalau ya tadi sudah disebutkan ya bahwasanya kalau kita mau mendapatkan ikan gitu ya, itu kan kita perlu alat pancing gitu. Nah, alat pancingnya itu kan berbeda-beda ya. Kita bisa pakai apa? Alat pancing yang mungkin dari bambu, dari kayu atau yang mungkin lebih modern ya. Sekarang teman-teman saya itu kalau mau mancing itu pakai drone. Karena pancingnya itu ditaruh di drone dulu, lalu diterbangkan sampai agak ke dalam di laut gitu, lalu kemudian ditarik. Artinya pancingnya itu daya jangkaunya bisa lebih jauh dan dapat ikan yang lebih besar. Itu bagi para pemancing-pemancing yang mungkin modalnya nggak terlalu banyak. Tapi bagi para pemancing yang besar, itu bisa pakai perahu, bisa pakai jala, bahkan mungkin kadang-kadang bisa pakai hal yang dilarang ya, pakai bom dan seterusnya. Itu berarti dalam konteks alat kerja pengawasan partisipatif, pertama-tama bahwasanya untuk mendapatkan hasil yang besar atau baik atau hasil yang memuaskan bergantung kepada alatnya gitu. Nah, alat kerja itu adalah sebenarnya alat pancingnya itu yang bervariasi itu ya, itu pertama kita punya alat kerja yang seperti itu. Lalu yang kedua, alat kerjanya juga harus menyesuaikan. Ya, harus menyesuaikan. Kita mancingnya di kolam kecil. Nah, itu pancingnya itu gede gitu. Padahal ikannya cuman ikan wader kecil-kecil ya, nggak kena ya. Nggak kena. Kalau kita mancing di laut, ikannya besar-besar. Nah, kita pakai pancing wader ya nggak dapat juga gitu ya.
Nah, itulah yang disebut dengan kontekstualisasi. Artinya alat pancing di laut, alat pancing di kolam, alat pancing di sungai itu berbeda. Nah, perbedaan itu. Jadi alat kerja pengawasan partisipatif di Kota Semarang, alat kerja partisipatif di Blora, di Pati, di Jepara itu pasti berbeda-beda karena kolamnya itu juga berbeda-beda. Yang ketiga, ikannya juga berbeda. Di sungai itu kita mau mancing apa? Ya. Oke, di sungai itu kan mungkin ada lele, ada wader, ada ikan mas, ada mujair dan seterusnya. Kita mau apa? Gitu. Kalau kita mau pancing, kalau mau mancing mujair ya ukurannya ya mujair. Kalau kita mau dapat kuto atau dapat lele ya ukurannya itu. Jadi kita juga harus bisa nih memetakan ikannya apa. Ya, ikannya apa. Nah, itu bahan dasarnya dulu. Ya, bahan dasarnya dulu. Oke, misalnya saya daerahnya di sini misalnya di salah satu Jawa Tengah itu Blora. Beberapa kita lihat ikannya. Oh, ternyata ikan-ikannya itu adalah gitu ya. Ikannya itu di sini paling banyak itu ternyata ikannya adalah ikan politik uang. Karena pemberinya itu orang yang kemungkinan ngasih itu banyak gitu ya. Orang yang udah ini berarti ikannya politik uang ini, bukan SARA. Karena calon-calonnya nggak pakai SARA, calon-calonnya pakai politik uang. Oke, berarti ada pedesaan, ada ada politik uang. Nah, berarti potensi itu kita jadikan berarti topik pengawasan partisipasi kita mendasarkan pada jenis ikan, pada kolam pedesaan dan ada pabriknya, maka gitu ya, ikannya itu adalah ikan lele atau politik uang. Barulah kita bikin pancingnya, ukurannya, ya, jaraknya, alatnya dan seterusnya itu berfokus pada politik uang itu, ya, berfokus pada politik uang itu sehingga target kita itu kena. Jangan sampai pelanggar ikannya adalah ikan kecil, ikan wader, daftar pemilih gitu ya. Masyarakatnya itu administrasinya bagus. Nah, kemudian kita pakai pancingnya pengawasan daftar pemilih, nggak cocok gitu ya. Kita harus memetakan itu. Nah, pengalaman kita bersama Pak Fajar dan Mas kalian itu kalau bikin alat itu kita tanya dulu sama teman-teman nih, situasinya seperti apa dulu, hubungan antar calon relatif setara atau ada yang gede, ada yang tengah, ada yang kecil. Terus di sana aktor-aktor yang kira-kira mau menggerakkan masyarakatnya melalui apa? Ada enggak poin-poin yang kira-kira di sana membuat pemilu itu tidak demokratis? Jadi menentukan fokus itu. Dan kita definisikan yang membuat kita bisa bergerak, ada ketertarikan isu yang diinginkan oleh masyarakat dan seterusnya, itulah yang kita bikin. Baru kemudian kita susun pancingnya, ya. Kita susun pancingnya. Bagaimana cara menyusun pancingnya? Ya. Menyusun pancingnya ya
dimulai dari, kan kalau kita sebagai pengawas partisipatif yang sangat optimal tuh ya, pertama adalah bertanya soal keadaan. Ada ikan atau tidak? Ya kan? Berarti ada pelanggaran atau tidak? Nah, itu pertanyaan yang kuantitatif banget. Ada, tidak, dan seterusnya. Nah, setelah ada, baru kemudian kita deskripsikan adanya itu Halo, Cak. Ya, halo. Nah, kalau keadaan itu ternyata sampai ada ketentuan undang-undang yang dilanggar, ya kita bikin tangkap ikan itu dan membawanya ke Bawaslu. Kita susun menjadi dugaan pelanggaran, kita laporkan dan seterusnya, gitu ya. Itulah sesungguhnya strategi untuk menyusun pertanyaan dalam alat kerja pengawasan partisipatif, gitu. Cak macet, Cak. Bisa jadi memang semua adanya masing-masing. Sesuai dengan berhenti jawaban saya ke Pak Fajar itu lebih Baik, terima kasih, Cak Maskur. Jadi dalam meningkatkan kualitas demokrasi masyarakat memiliki andil yang cukup besar dalam proses pemilihan umum, di mana masyarakat sebagai pemilih yang menentukan dalam pemenangan dalam proses pemilu. Pemilu merupakan tonggak utama dari sebuah demokrasi. Jadi, rakyat memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah pemilu. Jadi sebagai masyarakat khususnya untuk generasi milenial, kita harus aktif dan melek terhadap digital. Kita harus paham bagaimana step by step jalannya pemilu. Jadi ketika ada pelanggaran, rakyat bisa langsung lapor sesuai prosedur yang telah ditentukan. Ini ada sedikit pantun untuk para narasumber. Ikan wader, ikan teri. Terima kasih untuk Pak Fajar dan Cak Maskur sudah menjadi pemateri. Terima kasih kepada narasumber kita siang hari ini dan terima kasih kepada para peserta yang sudah aktif dalam mengikuti webinar. Dan tak lupa terima kasih kepada Bawaslu Kabupaten Blora yang telah menyelenggarakan acara webinar ini. Saya selaku moderator meminta maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Mas Fajar, Cak Maskur, mohon maaf apabila ada salah-salah dari Bawaslu Blora. Terima kasih banyak untuk ilmunya semuanya dan sudah menyempatkan waktu, Pak Fajar dan Mas dan Cak Mas. Mungkin itu tadi sudah ada penutup dari Pak Fajar. Kayaknya belum ada penutup dari Pak Fajar dan
Cak Maskur ya. Mungkin sebelum kita tutup resmi ada kata-kata terakhir sebelum iwak sepat iwak kali tadi itu toh. Ya, iwak sepat iwak kali, kalau ada lepat kita ulangi lagi. Monggo Pak Fajar, Cak Maskur, kalau ada kata-kata penutupan setelah itu kita tutup. Nggih, matur nuwun Mbak Ania Isah. Saya kira singkat saja nggih. Pertama saya juga terima kasih diberi kesempatan menyapa Ibu dan Bapak semua. Yang penting pesannya ya tidak boleh bosan gitu ya. Pasti banyak masalah dalam penyelenggaraan pemilu ya. Baik masalah teknis maupun dinamika yang lain dalam berorganisasi. Tapi Ibu dan Bapak semua harus tetap mengingat apa yang kita kerjakan ini tidak hanya untuk kepentingan kita pribadi, tapi juga untuk kepentingan rakyat banyak. Kemudian matur nuwun juga Cak Maskur ya, berbagi ilmunya. Pokoknya setiap ketemu Cak Maskur itu dapat tambahan ilmu yang bisa dimanfaatkan dan ditindaklanjuti oleh kita semua. Saya kira itu Mbak Anissa dan Ibu Bapak seluruhnya. Sekali lagi matur nuwun dan mohon maaf kalau dalam penyampaian banyak kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Fajar, Mas Fajar ya, enggak Pak Fajar sekarang. Penutup apa ya, yang ikan sepat ikan kali tadi itu, monggo CM. Oh, CM udah keluar. Ya udah kalau begitu, terima kasih nggih. Ini isinya Panwas Recam sama PKD semua ini. Mau sekalian konsolidasi apa tidak ini? Kalau Mas Fajar mau keluar, kita bisa konsolidasi DPT. Monggo Pak Fajar kalau mau keluar enggak apa-apa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini teman-teman masih PKD semua ya, sama Panwascam. Mas, bunyi ke semua Mas? Enggak Halo. Nah, sulit ya, Pak. Tak. Iki ya, tak. Kalau mundur. Iki apa, Cah? Todanan iki lha apa todanan gayane kok nang kantor itu. Gayane todanan ning kantor. Ada modus lo ya. Ternyare. Gayane todanan iki lho nang kantor gayane. Kecamatan masih komplit ya? Ya, Tunggu ora suaraku, Dek. Itu masih Panwascam resmi. Persiapan DPT besok ada persoalan enggak? Todanan iki gayane nang kantor todanan. Saya itu masih resmi ketua Panwascam loh, Mas. Gimana? Di gayam lu nonton gayam neng kantor gayam. Banjarjo Jaluan jaluanmu. Ini coba kita kan besok kalian konsolidasi saja karena ini kan semuanya pesertanya itu Panwascam sama PKD. Ada persoalan enggak untuk besok pleno tingkat desa? Umum juga, Bu. Ada umum juga ini, Mas. Jadi apa enek rapat di kantor. Ya udahlah, kalau nggak ada yang mau ngasih masukan, kita tutup aja ya.